ada yang seperti ini di jalan atau di mana gitu ya. Bisa dilihat dulu. Oke, kita akan mulai materinya kebetulan sama, yaitu tentang namanya vektor. Di matematika udah belajar belum vektor? Belum, oke. Jadi gini, nanti Nazmi kalau udah bisa tidak menyimak maksudnya, sudah bisa menjawab gitu ya, langsung nyambung aja gitu ya. Oke, jadi sebetulnya ini dahulu kala nih sebelum negara api menyerang Indonesia, sebelum negara api menyerang sebetulnya ini tuh masuknya bab 1 yaitu ada besaran dan satuan. Nah, besaran itu berdasarkan satuan internasional ada besaran SI. Ada besaran pokok maksudnya. Ada besaran pokok berdasarkan pokok dan turunannya. Ada besaran pokok. Apa besaran pokok? Ada berapa? Ada yang ingat besaran pokok itu ada berapa? Ada 7. Ya, disingkat pamanku Suwaji. Nah, terus setelah ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, kalau turunan ini dia ada banyak ya. Semua yang diturunkan dari besaran pokok itu besaran turunan. Nah, itu dibaginya berdasarkan pokok dan turunan. Nah, ada lagi besaran itu. Nah, disinilah kita yang fisika, kalau ini dikuasai, mungkin hampir 70% materi fisika ini jago ya. Yaitu besaran yang termasuk ke besaran vektor dan yang termasuk ke besaran skalar. Ya, jadi di dalam fisika ini selain pembagiannya ada pokok, ada turunan, ada vektor, ada skalar. Seperti ginilah kategori di sekolah itu mungkin ada berdasarkan tinggi badan, ada berdasarkan jenis kelamin, ada berdasarkan agama. Nah, besaran pun sama dibagi-bagi lagi. Nah, yang paling penting yaitu bahasan yang sekarang nih. Ini di fisika tidak ada yang lebih penting menurut saya dibandingkan pembahasan yang sekarang. Jadi yang sekarang itu harus betul-betul kalau ditanya sambil merem aja bisa jawab gitu ya. Baru bangun tidur ditanya tentang vektor itu bisa jawab. Saking ini pentingnya. Istilahnya mah harus masuk ke gerak refleks. Jadi mikirnya nggak pakai otak tapi pakai sumsum tulang belakang. Kenapa? Karena ini bagus banget. Ya, karena ini dasar banget, ini penting. Jadi besaran di fisika itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan besaran vektor. Besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Sedangkan kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Maksudnya gimana Pak? Ada nilai dan ada arah. Contoh ya, beberapa contoh nanti vektor dan skalar. Saya kasih di sebelahnya aja. Ada vektor, ada skalar. Ini baru ini aja ya, di awal. Nanti insya Allah lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Oke, misalnya yang termasuk besaran vektor. Contohnya di sini ada perpindahan. Di sini ada jarak. Ada yang bisa bedakan jarak dan perpindahan apa bedanya? Apaan Pak bedanya? Apa? Kemarin di mana di GO udah? Oh gitu. Oke, ini misalnya dari A, B, B ke C. Ini 100, ini 60. Oke, nah seperti ini. Berapa perpindahan dari A ke C? Perpindahannya 40. Ini namanya perpindahan. Sedangkan kalau jaraknya A, B ke C 160. Kenapa 160? Kenapa 40? Karena kalau jarak tidak melihat arah.
skalar itu tidak melihat arah. Pokoknya dia 100 sama 60 tambahin ya 160 gitu. Tapi kalau vektor, kemana dulu nih arahnya? Ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Nah, karena dia memperhatikan arah. Oke, bisa bedakan? Ya, nah itu. Misalnya, Atara dari rumah ke sekolah, pulang ke rumah lagi. Perpindahannya berapa? Dari sekolah, dari rumah ke sekolah ke rumah lagi. Perpindahannya berapa? Hmm? Atara dari rumah nih. Kemudian pergi ke sekolah. Kemudian balik lagi ke rumah. Perpindahannya berapa? Perpindahannya ya 0. Karena kan Atara dari rumah ke sekolah pulang lagi ke rumah ya 0. Jadi Atara selama 1 tahun ini 0 perpindahannya. Padahal Atara rajin banget ke sekolah gitu ya. Lah tapi perpindahan itu lihat rumah ke sekolah 0, balik lagi rumah ke sekolah 0, terus aja begitu. Beda sama jarak. Kalau jarak tambahin terus. Mau balik lagi kayak ke rumahnya, mau balik lagi, wow, jaraknya nambah terus. Contohnya yang ada di mana? Yang ada di Speedometer. Iya kan? Mobil dari rumah ke kantor. Misalnya 40 kilometer. Balik lagi ke rumah jadi 80. Besoknya berangkat lagi 120. Nah, itu jarak, itu speedometer. Kalau perpindahan nanti speedometernya jadi 0 lagi gitu ya. Jadi nggak pernah diservis tuh mobil. Kenapa? Ya karena balik lagi ke 0 gitu ya. Nah, jadi kalau jarak tambahin semua. Nggak peduli arahnya. Kalau perpindahan termasuk vektor, maka diperhatikan kemana arahnya. Oke, yang pertama yang termasuk vektor itu contohnya tadi perpindahan. Yang kedua ada namanya kecepatan. Kalau yang termasuk skalar namanya kelajuan. Oke, sekilas sama padahal beda. Contoh, kecepatan itu bahasa Inggrisnya apa? Velocity. Kalau kelajuan bahasa Inggrisnya? Kelajuan bahasa Inggrisnya apa? Speed. Nah, jadi jangan kecepatan speed. Justru yang namanya kecepatan itu velocity. Makanya simbol kecepatan di dalam fisika simbolnya huruf apa? Huruf V. Ya, kecepatan tuh V, velocity. Tapi kelajuan ikut-ikutan jadi V juga. Perpindahan, bahasa Inggrisnya apa? Simbolnya apa perpindahan? S. Jarak S juga sama. Nah, kenapa jarak itu S? Karena space. Spasi itu kalau di apa? Di keyboard. Itu kasih jarak dong, itu kasih spasi. Nah, gitu. Nah, terus ada lagi namanya percepatan. Percepatan simbolnya apa? A. A ya, akselerasi. Nanti kita belajar iya, habis skalar, habis vektor, kemudian kita masuk ke GLB, GLBB. Itu normalnya ya. Tapi kalau di semansa nanti lama banget. Ya, itu akhirnya nggak belajar kayaknya. Insya Allah seperti itu. Oke, kalau di GO 25 orang itu anak semansa semua apa ada anak yang lain? Oke, berarti kalau kayak gitu dia belajarnya normal berarti. Bagusan gitu sih, toh nanti ujian tuh ada semua babnya. Bagusan gitu. Nah, percepatan itu kenapa bahasa Inggrisnya percepatan apa?
Akselerasi, acceleration gitu ya. Nah, ini perlajuan bukan percepatan. Oke, nah ini sisanya beda semua. Contoh, vektor itu yang termasuk vektor itu ada gaya. Gaya apa Pak? Gaya gesek, gaya normal, gaya tegang tali, gaya apapun itu termasuk ke dalam vektor. Sedangkan yang termasuk skalar, contohnya apa? Massa. Ditimbang berapa kilo? 20 kilogram. Ke arah mana? Ya nggak ada arahnya. Ke bawah, itu mah gaya berat. Beda Pak, gaya berat sama massa beda. Beda Pak, berat sama massa beda. Berat bahasa Inggrisnya apa? Berat. Berat itu bahasa Inggrisnya weight. Ya nggak? Makanya berat simbolnya W. W sama dengan M kali G. Nah, ini dulu ada nih di SMP. Kalau massa M ya beda gitu ya. Jadi jangan menyamakan berat badan dan massa badan. Tapi Pak di masyarakat iya. Di masyarakat iya disamakan. Berat badannya berapa Bu? Anak balita ibu gitu ya. Padahal di internasional, di science itu beda. Jadi gimana? Nah, karena kita bicara tentang fisika, berat dan massa dua hal yang berbeda. Terus apa lagi? Ada lagi nanti di sini momentum. Oh, gaya itu simbolnya F. Kenapa gaya F? Bahasa Inggrisnya force. Ini juga A nih sama. Ada lagi momentum, cuman ini nggak akan saya bahas kemudian karena dipelajari juga nih nanti ujung-ujungnya. Momentum itu apa sih? Momentum itu dia jika ada massa, ada suatu benda bergerak, maka dia ada momentum. Nah, makanya di dalam, pernah dengar nggak pidato, "Ini momentum yang sangat tepat." Pernah dengar nggak? Nah, itu salah ya. Harusnya nggak usah pakai momentum, tapi ini momen, waktu gitu, waktu yang tepat, momen yang tepat. Kalau momentum mah ini ada benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, gitu. Ya, ya begitulah ya. Kadang orang menggunakan istilah karena udah terbiasa di masyarakat pada salah gitu. Tapi biarin aja ya, biarin lah ya. Yang penting kita tahu dan kalau jadi saya jadi orang yang pidato, saya nggak akan pernah menggunakan ini momentum yang tepat, nggak pernah. Ya ini momen yang tepat aja udah. Karena momennya dalam bahasa Inggris ya waktu gitu ya. Oke, ada momentum. Nah di skalar adanya apa? Adanya kayak usaha. Nah ini dia skalar. Banyak lagi banyak. Oke. Nah di sini nanti kita akan mempelajari apa? Mempelajari bagaimana cara menghitung vektor. Bagaimana cara menghitung besaran skalar. Ketika ada besaran ini ya, jangan pernah disamakan cara menghitungnya. Contohnya ini kalau disamakan pasti salah. Nah, ini beda ya beda karena menghitung perpindahan termasuk vektor, jarak termasuk skalar itu dua hal yang berbeda. Maka kita harus menghitungnya dengan cara yang berbeda. Dan nanti ini saya menyimpulkannya dengan namanya sifat vektor. Sedangkan ini kalau skalar tinggal ditambahin semua. Kalau positif, kalau nilai negatif ya tinggal dikurangin. Pokoknya tambahin semua intinya mah. Kalau skalar tinggal ditambahkan, tapi kalau vektor nggak bisa ditambahkan, tapi harus menggunakan sifat vektor. Ya, harus menggunakan sifat vektor. Nah, sebelum kita masuk ke sifat vektor yang bagian terpenting dan ini saya yang menyingkatnya di buku manapun tidak ada. Sombong dikit lah ya. Tapi benar ya, di buku apa-apa nggak ada gitu ya. Ini saya menyingkatnya nanti jadi 6. Itu dikuasai, insya Allah kedepannya mudah. Tapi kalau ini nggak dikuasai nanti ya udah gitu loh. Bingung terus fisika. Nazmi udah nyampe rumah belum? Naminuha udah nyampe rumah? Oh, baru nyampe. Oke ya. Pantesan ini bau ini nih, bau masakan baru disiapin masakan. Ini baru tangga lewat yang depan kayaknya nih. Oke,
Sekarang kita lihat, apa sih besaran vektor? Nah, ini baru kita masuk ke materi intinya. Yang tadi inti, cuman ya kalau kita tiba-tiba langsung inti, belum pemanasan, itu nanti keseleo gitu ya. Oke, apa sih vektor? Nah, ada dan tidaknya arah itu dibagi dua, ada skalar dan ada vektor. Nah, ini contohnya besaran skalar gitu ya. Ini contoh besaran vektor. Oke. Nah, ini sekarang bagaimana penulisan besaran vektor. Nah, bagaimana penulisan, aduh nggak cukup, langsung aja di sini. Tapi pusing nggak sih kalau ngelihat banyak tulisan? Ya, pusing ya, nggak usah lah ya. Terus gimana Pak? Oke, saya yang nulis aja dah. Tadinya sih tulisannya kan diketik lebih bagus. Ternyata belum tentu yang bagus itu bisa diterima gitu ya. Oke, sekarang penulisan vektor biasanya di atasnya menggunakan tanda panah. Ini berarti vektor A. Ya, atau vektor B atau vektor C. Nah, biasanya seperti ini penulisannya. Nah, sekarang bebas, tergantung di sekolah. Di sini ada A gitu ya, ada AB. Ini pokoknya tergantung nih kalau penulisannya nanti tergantung guru di sekolah. Dan biasanya Pak Yusuf detil kalau hal yang kayak gitu. Ya di atasnya harus ada tanda kayak gininya nih. Kalau enggak disalin sama Pak Yusuf. Ya, mungkin Nazmin juga sama ya gurunya. Yang jelas kita minimal sesuai kaidah kecuali gurunya enggak. Tapi kalau males nih ada tulisan kayak gininya gitu ya. Jangan, kita harus ngikutin gurunya. Yang jadi masalah Pak Yusuf nggak pernah nerangin. Nah, makanya anak-anak bingung kayak gimana gitu ya. Itu sebetulnya. Oke, ini direkam loh. Nanti Pak Yusuf denger gimana? Maaf ya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf baik banget loh. Pak Yusuf guru saya juga dulu ngajar saya Pak Yusuf. Semangat ya Pak Yusuf ya. Semangat. Oke. Dah tuh ya, saya udah minta maaf tuh ya. Jadi kalau nanti ada yang mendengar rekamannya sampai ke Pak Yusuf, saya udah minta maaf. Tapi Pak Yusuf jangan masuk emang. Oke, kita lanjutkan. Nah, penulisan seperti ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini saya mau di sebelah sini aja. Kalau misalnya saya ada vektor seperti ini misalnya vektor A, misalnya dia 3 satuan. Terus ternyata saya ada vektor yang lain juga. Vektor C. 3 satuan juga. Nah, maka ini vektor A dan vektor C itu bisa dibilang sama. Kenapa? Karena arahnya sama ke kanan dan sama-sama nilainya. Gitu ya, maka dia bisa dibilang sama. Pak, saya ada miring seperti ini. Ini kita konteksnya masih bicara vektor yang seperti itu ya. 3 satuan. Oke, betul salah nih? Ini masih nyambung semua nih. Betul salah kalau saya bikin kayak gini? Atara, betul salah Atara? Betul? Nazmi, betul salah Nazmi kalau saya bikin kayak gini? Apa lagi ganti kostum? Oke, ini salah. Kenapa salah? Ya kan tadi kita udah membuat notasi vektor A itu ke kanan 3 satuan. Ah, ini ke kanan atau nyerong? Serong, maka nggak boleh kita kasih notasi yang sama. Misalnya notasinya jadi vektor B. Boleh nggak kalau kayak gini? Boleh. Karena belum ada di atas. Jadi kita jangan menggunakan di dalam soal yang sama, notasinya sama tapi vektornya beda arahnya, panjangnya. Nah itu nggak boleh. Ngerti ya maksudnya ya? Misalnya, ini saya ada 6 satuan.
Kita kasih nama vektor apa? Vektor apa? D. Ah, saya nggak mau D, Pak. Saya maunya 2A. Boleh nggak 2A? Boleh, karena arahnya sama. Tadinya 3 satuan, sekarang 6 satuan. 2 kalinya dong. Nah, itu boleh. Yang nggak boleh arahnya beda. Kalau nggak panjangnya 3 kalinya. Ini kita 2A. Gitu. Jadi selama dia arah dan nilainya kelipatannya ya bisa 2A, 3A itu bebas. 1,5A itu bebas. Itu boleh. Ah, saya mau pendek dikit deh. Misalnya segini. Kenapa tintanya habis? Misalnya ini 1,5 satuan atau 1,5 itu 3/2 satuan. Maka kita kasih nama vektor 1/2A misalnya nih. 1/2A. Vektor apa? Ya mau vektor E atau 1/2A boleh. Gitu. Silahkan aja. Yang penting arahnya sama. Jangan kita ke sana 6 satuan terus kita tulis 3A. Lah, A itu kan ke kanan. Ini kenapa serong jadi 3A gitu. Itu nggak boleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sekarang yang bisa jawab boleh pulang. Wah, kata si Nazmi, baru juga saya pulang, Pak. Kata nyampe rumah jam berapa hari Jumat? Oh, oke. Wah, oke lah. Ini misalnya sama, 3 satuan, tapi arahnya ke kiri. Ada yang bisa jawab itu vektor apa? Bisa jawab vektor apa itu? Antara 3 satuan, tapi saya ke kiri. Apa? Nazmi udah menyimak? Nazmi? Udah menyimak? Baru. Oke. Saya ada ke kiri 3 satuan. Kira-kira vektor apakah ini? Saya kasih notasinya. Vektor apa? Vektor min A. Kenapa min A? Kenapa min A? Iya, betul. Vektor itu ada arah, ada nilai, ada arahnya. Kita perhitungkan. Jadi jangan kita bikin yang baru lagi, notasi F deh. Oh, nyari aman banget. Padahal sama arahnya berbeda, jadi minus. Oh, Pak, kalau gitu kalau misalnya saya ada vektor yang begini nih, sejajar, tapi arahnya ke bawah, jadi vektor apa dia? Ini tadinya ke atas nih B, ini jadi ke bawah. Vektornya jadi yang ini min B. Kok min B ya? Karena arahnya berlawanan dengan arah B. Oke, bingung nggak? Enggak lah, orang gitu doang. Ini kalau nggak pelan-pelan. Nah, ini pada bingung. Nah, apalagi nanti ada gambar ya. Oke, ini gambar nih. Kalau ada 20 soal, ya ada dua soal lah yang keluar. Gambar yang seperti ini. Belum nanti hitungannya. Bapak udah kayak dukun aja. Bisa menebak. Jangankan menebak soal yang keluar kira-kira apa. Cek kodam aja saya tahu nih, cek kodam. Kodam. Oke, kita lihat di sini. Ada penjumlahan vektor ya. Jadi kita bisa menjumlahkan vektor. Maksudnya Pak, oke ya. Oh ini tiba-tiba ke sini nggak apa-apa ya. Penjumlahan vektor tuh gini. Tadi, oh ini aja, ini bukan tadi nih ya. Di sini ada. Ada berapa vektor di sini? Ada 2 vektor. Vektor A-nya kemana? A.
serong kanan atas. Arah vektor, oh ini dari laptop kayaknya nih. Halo, Nami Nuha? Nami Nuha, halo? Kedengeran suara saya, Nami Nuha? Oh, udah ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat penjumlahan vektor apa sih tadi saya bilang. Saya bilang di sini, sifat vektor, kalau vektor itu ada sifat vektor yang nggak bisa kita tambahkan sembarangan. Kalau skalar, tambahin aja semua. Nggak penting tambahin semua, nggak usah bingung. Tapi walaupun saya bilang nggak usah bingung, nanti siswa pada bingung. Nah, kalau sifat vektor itu kita harus lihat. Nah, nggak bisa kita tambahin. Ada metodenya. Ya, tapi nanti ada metode yang paling gampang. Tapi kita ngikuti ini dulu. Ada namanya metode segitiga. Saya punya vektor A, serong kanan. Kata siapa Pak? Ini digambar ya, serong kanan atas. Pak panjang banget ya, kalau kecil nanti nggak begitu jelas. Ini saya besarin. Ini vektor A. Ditambah vektor B. Nah, jadi ini penulisannya kalau seperti ini vektor B. Berarti ini A ditambah B. A ditambah B hasilnya apa? Nggak tahu hasilnya apa. Mau C, mau R, mau D, boleh. Misalnya C. Lah vektor C-nya jadi yang mana Pak? Dari awal ditarik ke akhir. Nah, jadilah ini vektor C-nya. Vektor C di sini yaitu A ditambah B. Bingung nggak? Jadi kita punya vektor yang baru. Nah, ini vektor yang barunya yaitu namanya vektor C. Hasil penjumlahan dari A tambah B. Di sini awal, di sini akhir. Ya, A-nya di sini awal, di sini akhir. Jadi kita tinggal sambungin aja dari awal ke akhir. Contoh misalnya. Ini soal yang berbeda ya. Takutnya masih sama. Ini sekarang saya punya soal ini misalnya vektor D. Tuh ini nggak ada atasnya kan ya? Nah, begitulah ya. Nanti tergantung gurunya. Kalau nggak ada atasnya boleh. Ini misalnya vektor D. Kemudian saya ada misalnya ke sini vektor E. Saya mau D ditambah E. Jadi F. Gambarkanlah vektor F. Gimana caranya? Boleh kita D dulu yang ke kanan. Yang deket-deket deh. Nah, D dulu nih ke kanan. Ini vektor D. Kemudian kita gambar vektor E. E itu ke bawah ke sini. Ya, ini kalau agak-agak beda dikit nggak apa-apa. Nah, ini vektor E nih. Nah, maka yang hijau dari awal kita tarik ke akhir. Nah, ini namanya vektor F. Pak, emang harus D tambah E? Bisa nggak kalau kita gambar E dulu baru D? Bisa nggak? Kalau kita balik. Coba, E dulu baru D, berarti kita gambar E-nya ke bawah. Kita gambar E-nya ke bawah. Kok ke bawah Pak? Iya tadi di atas saya anggap E itu serong kanan bawah. Kemudian ditambah vektor D. D itu tadi kemana? Ke atas ya. Serong kiri atas. Misalnya seperti ini serong. Ya kalau saya gambarnya D seperti ini ya positif ya udah positif yang D gitu. Jadi tergantung udah ada vektornya atau belum. Tapi kalau belum ada bebas kita mau ngasih D seperti apa. Tapi kalau udah ada kayak gini, tiba-tiba saya gambar ke sini. Nah, kalau gambar ke bawah berarti dia vektor apa?
min D karena udah ada gambar D yang ke atas. Gitu. Jadi cara menentukan positif atau negatifnya tergantung di awal udah ada vektor atau belum. Kalau belum ada bebas, tapi kalau udah ada, nih contohnya ini kan vektor A ya. Ketika saya gambar begini ke arah bawah, ya kita nggak bisa bikin A. Tapi karena udah ada A ke atas, berarti ini min A. Berarti kalau ke kiri kita tulis jadinya vektor apa? Min B gitu. Bingung nggak Nami? Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, oh iya. Ini berarti kita kan ini min D nih. Berarti kalau kita ke atas, apa? Min E. Makanya jujur nih ya, ini kalau yang nggak paham, selalu bilang ke kanan tuh positif, ke atas tuh positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Padahal nggak selalu kayak gitu. Iya, tergantung apa? Iya betul, tergantung di awalnya yang ditentukan apa. Pada umumnya betul, ke kanan positif pada umumnya. Ya, tapi kalau nggak ada, ya nggak ada patokannya. Kecuali nanti ini berhubungan dengan diagram kartesius. Ada sumbu X, sumbu Y. Nah itu pasti betul, ke kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif. Tapi kalau nggak ada, kita nggak bisa menentukan mana positif negatifnya kita sendiri. Jadi tergantung di soal gitu ya. Nah, kita lanjut. Tadi ini vektor E ditambah D. Karena saya gambar E duluan tadi nih. E-nya ke bawah, ini ke bawah, D-nya ke atas. D-nya ke atas. Nah, kalau kita tarik. Nah, sama nggak tuh sama F jadinya? Sama, ya. Jadi, vektor itu berlaku dibulak-balik namanya apa di matematika tuh? Asosiatif bisa, distributif, komutatif. Nah, bersifat komutatif. Jadi dia kalau misalnya D tambah E sama dengan F, maka sama aja E ditambah D sama dengan F. Ya ini boleh dibulak-balik. Buktinya sama hasilnya. Oke, bingung nggak sampai sini? Oke, ini masing-masing di depannya ada kertas nggak? Nami sama Atara? Sama pulpen? Ada? Oke, nih ya, ini saya belum menerangkan, tapi saya mau coba aja kira-kira pada ngeh nggak ya? Ini saya belum menerangkan. Saya mau vektor, oh jangan di sini aja ya. Misal, ya ini misal nih, ini saya bikin yang baru. Ini saya vektor, ini yang baru ya, jadi bebas nih, ini vektor A. Kemudian di sisi lain saya punya vektor B. Saya ingin vektor C, di mana vektor C itu A min B. Oke, silakan gambarkan arah vektornya berdasarkan teori segitiga ini. Vektor A min B, bukan A plus B. Kalau ini A plus B, saya mau A min B. Sok, silakan. Yang udah bilang udah, terus fotoin. Japri, jangan di grup. Vektor A min B. Ya nggak apa-apa lah, nama juga belajar. Belajar sepeda. Kalau nggak takut kalau takut salah, takut jatuh, ya nggak bisa naik sepeda. Sok, fotoin aja kalau udah.
Atara udah belum? Nami, oke. Nami udah fotoin. Nggak yakin ya nggak apa-apa. Yakin nggak yakin mah kerjain. Nami tambahin tanda panahnya di vektor C-nya. Vektor C-nya belum ada tanda panahnya tuh. Ke bawah apa ke atas? Atara fotoin. Apa sih? Apa? Ini kan ada nih, ada tanda panah nih setiap vektor. Nah, kan dia tadi bikin vektor C, tapi nggak ada tanda panahnya, cuman garis doang. Oh, oke Atara, fotoin Atara. Oke, already. Udah Nami, fotoin. Tanda panahnya kemana? Tinggal tambahin tanda panah aja. Oke. Yang salah nanti push up secara online. Sadis amat. Oh ini direkam YouTube, sangkanya saya beneran lagi. Terus saya kekerasan terhadap siswa. Enggak bohong ya. Oke. Oh, oke. Kenapa? Pede aja lagi. Ini harus belajar percaya diri dari saya. Kenapa? Oke, nah ini fungsinya kita latihan soal difotoin. C-nya sama aja nggak semuanya ke atas? Sama. Ya, vektor itu tadi itu mau cuman bedanya kalau Nami dia min B dulu ke atas baru ditambah A. Tapi sama karena kan yang min B-nya. Nah, kalau ini A ke sini, B ke bawah, kalau min B ya berarti ke atas gitu ya. Oke, sama. Boleh gimana pun boleh, nggak masalah. Oke, bingung nggak sampai sini? Apa? Tanda C-nya ke sini? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Oke, ada yang bisa jawab. Kalau C-nya ke bawah, kata Atara. Kenapa nggak mungkin? Karena yang menggambar vektor itu harus awal ditarik ke akhir. Awalnya Atara di sini. Ke A. Ke sini, ke kanan. Kemudian min B ke atas. Maka ya dari kiri tarik ke atas, dapatnya C. Bingung nggak Atara? Jadi maksudnya Atara tadi nanyanya kenapa nggak begini gitu ya? Oke, vektor itu harus dari awal ke akhir. Atara gambar dulunya A dulu atau B dulu nih? A dulu, berarti kan awalnya di kiri ke kanan. Dari kanan ke atas. Dari sini tarik. Nah, dari awal ke akhir vektor tuh. Oke, Nami gambarnya min B dulu atau A dulu Nami? A dulu. Hah? Oh, A dulu. Kalau gambarnya A dulu, berarti harusnya dia begini dulu. Nah, A dulu. Baru
ditambah min B. Nah, nah begini. Kalau gini, Nazmi gambarnya min B dulu. Jadi seperti tuh, bingung nggak? Ya, bisa bedain seperti itu bedanya. Oke. Nah, sekarang saya biasanya sholat jam, kita harus sholat isya dulu ya. Nanti jam 19, ini kan masih 19.15. Saya biasanya 19 lah biar angka cantik biasanya. Saya sholat isya biasanya jam 19.19, nanti kita ketemu lagi jam 19.35. Ya, tapi nanti sekarang belum jam 11. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, bagaimana ya, ini pertanyaan Ardi saya lanjutkan. Pertanyaan apa? Nih, berbobot. Jadi dia punya berat badan kan bobot. Jadi pertanyaannya harus diet, kalau enggak nanti dia berbobot. Nah, sekarang saya jawab, kalau ini seperti ini tadi, ini kan A, ini min B, ya kan? Nah, saya mau seperti ini. Jadinya gimana? A min A plus A plus B jadi A plus B sama dengan C. Nih kalau gambar seperti ini jadi seperti apa nih persamaan matematikanya? Yang jelas bukan kayak gini. Ya, tolong bikin persamaan matematikanya dari vektor yang saya gambar. Tapi tanda, oke, jadi gimana? Tulis di kertas, fotoin. Yang jelas bukan seperti ini, tapi bikin persamaan yang betulnya. Sok, ngerti ya maksud saya ya, antara sama Nazmi bikin ininya. Kalau tadi kita disuruh bikin gambar dari soal yang seperti ini. Kalau sekarang udah ada gambarnya, kita bikin persamaannya. Masih. Masih, A-nya masih, min B-nya masih gitu ya. Masih nyambung. Nanti soalnya kayak gini, ulangan. Kayak gini. Bikin persamaan yang bagus, yang betulnya. Kalau A plus B sama dengan C, ini pasti nggak mungkin. Ya, fotoin. Supaya ada bukti. Kalau diomongin, iya itu Pak, maksud saya Pak. Gitu. Fotoin. 1 menit lagi karena 19.19 kita harus sholat isya. Oke. Atara udah, ayo. Nami. Saya mau seperti ini Nami. Oke. Iya nggak apa-apa kalau nggak tahu mah, Nami juga belajar. Yang penting kirim dulu.
Iya, kalau min C pindah jadi plus dong harusnya. Oh iya. Nah kayak itu ya. Oke, oke kita istirahat dulu. Jangan lupa sholat.
Halo, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut. Nah, Pertanyaan terakhir di vektor segitiga. Selanjutnya kita akan ke metode yang lain. Sok, silakan. Yang udah fotoin. udah. Udah belum? Oke. Atara udah ngirimin. Oke. Nami. Apa? Nggak ada. Kalau mau bikin sendiri minusnya boleh. Ya, pokoknya boleh. Boleh. Udah? Udah belum, Nazmi? Udah. Ini yang Nazmi nih. Lah, ini dia betul tuh.
Bingung nggak? Boleh nggak kayak gini? Boleh. Apa? Saya mau beda lagi. Ini nggak saya hapus. Ini C ke sini. Tapi sekarang, kok ini yang saya hapus? Sekarang jadi madep ke bawah. Kalau madep ke bawah jadi apa? Min A. Kalau kayak gini berarti B ditambah C. Nah resultannya min A. Berarti kalau ini B ditambah C sama dengan min A. Boleh nggak? Sama atau beda? Sama. Ini kita pindahin ke semua ruas di kiri. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 0. Ya nggak? Ini kita pindahin semua ke kiri. A tambah B tambah C sama dengan 0. Betul nggak? Betul. Jadi kalau ada vektor yang nyambung semua kayak yang mana? Kayak gambar ini berarti A tambah B tambah C sama dengan 0. Ada 4 kayak gitu semua. Oh, berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0 karena nggak ada ujungnya. Nah, terus mau resultan yang mana? Bebas. Nanti ada soal kayak gitu biasanya. Salah dong, harusnya dia min C. Kan ini, ya enggak? Ini kan ini. Ini kan, ini yang gambar yang ini kan? Oke. Kalau gambar yang ini harusnya awalnya kan A ke sana, betul nggak? B ke sini, betul nggak? Harusnya kan begini dong, ujungnya di B. Iya dong resultannya. Nah, sedangkan saya gambarnya ke sini. Oh, berarti kalau ke min C. Iya dong. Karena kan saya gambar C-nya ke kiri. Saya bilang bebas kan, gitu. Bingung nggak Nazmi yang salahnya di mana? Betul, supaya menentukan resultannya yang mana sih. Gitu. Nah ini nanti keluar dan nggak pada bisa. Ya, dan mungkin dari 40 siswa di kelas mungkin hanya 4 orang lah yang bisa. Kekecoh karena mereka kira tuh vektor tuh pasti begini, di soalnya pasti begini, pasti begini. Oh ini resultannya nih, misalnya ini C, D, oh C tambah D sama dengan R. Enggak gitu. Lah kalau nggak gitu gimana? Ya udah bikin yang satu balik. Gitu, yang satu dibalikin. Kalau kayak gini, nggak ada ujungnya. Oh, nggak ada ujungnya. Ujungnya berarti tambahin semua udah. Sama dengan 0. Karena nggak ada ujungnya, nyambung terus, muter terus. Saya ada 4. Nyambung semua, Pak. Ini A, B, C, D. Jadi gimana nih? A tambah B tambah C tambah D sama dengan resultannya mau D. Oh, udah A tambah B tambah C sama dengan min D. Coba kalau min D dibalik. Betul dan? Nah, begitu. Sesimpel itu. Sebetulnya. Iya, betul. Karena kan ini vektor. Vektor itu harus betul nilai dan betul arahnya. Gitu. Di matematika SMA ada ini. Mirip kayak gini. Belum berarti. Saya waktu itu ngajar kelas 11 kayaknya. Ya nanti ada vektor kayak gini, mirip. Bahkan sama sih sebetulnya, cuman dia nggak aplikatif kalau fisika aplikatif. Oke, kita lanjut dulu. Target saya sih hari ini selesai ya. Supaya sisanya, iyalah, karena sisanya harus latihan soal kita supaya targetnya 100 gitu. Oke, di sini ada metode Dirigenjang, sama nih sama mana? Sama segitiga. Bedanya kalau 3 ini A, ini B. Nah, yang segitiga kalau ini A, ini B, maka segitiganya kita tarik ke sini. Nah, resultannya. Kalau metode jajar genjang, kita bikin jajar genjang. Ini A, tapi nggak akan saya bahas lebih lanjut ya, di sekolah juga nggak biasanya.
Ini B. Nah, kita bikin B lagi. Arahnya harus sama ke sana, ke kiri, ke kanan. Kan vektor itu arah dan nilainya sama bebas. Nah, ini vektor B. Ini tadi A. Kita bikin A lagi. Sama nih arahnya ke sana, nilainya sama. Nah, ujung awal ditarik ke ujung akhir, itu resultannya tuh. Sama nggak tuh sama yang segitiga? Sama. Terus Pak ngapain ada dari genjang? Nah, mungkin ada di suatu apa ya? Suatu materi atau apalah gitu ya yang memerlukan jajar genjang. Tapi yang jelas saya menggunakan biasanya bukan metode segitiga, bukan metode jajar genjang juga kalau saya. Metode terakhir nanti. Oke, metode jajar genjang dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Intinya bikin segitiga aja 2 jajar genjang. Apa? Iya, nambahin doang. Betul. Nggak ada substansinya gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi makanya saya nggak akan bahas lebih lanjut. Nah, metode terakhir yang terkenal sedunia dan akhirat, poligon. Untuk menggambar ini ya, metode poligon. Apa sih poligon? Nah, metode poligon itu paling enak, tambahin aja semua. Lihat ya. Ini A-nya kanan, disambung lagi B-nya ke bawah, disambung lagi C-nya ke kiri. Tinggal dari awal tarik ke akhir, itu resultannya. Berarti kalau kayak gitu resultan sama dengan A tambah B tambah C. Betul nggak? Oke, karena bilang betul nggak bingung berarti kita harus latihan soal. Ya beda lah. Kalau sama mah sambil merem juga bisa. Nih enaknya ngajar lebih dari 1 orang tuh nggak garing. Ada tegangnya juga takut salah nih gitu ya. Kalau sendirian iyalah. Merasa gitu nggak? Merasa gitu. Waduh gue takut salah nih. Ini SMA 1 Bogor ini SMA favorit di Kota Bogor. Sekarang itu SMA 2 Cibinong itu yang favorit. Makanya rapnya yang diterima jalur prestasi ini nggak jauh beda rata-ratanya. Ya, jadi ya sosok lah ya. Oke. Nih ya. Ini A misalnya. Ini B ke arah sini. Ini C ke arah sini. Ini D ke arah sini. Ini E ke arah sini. Silakan bikin resultannya. A ke serong kanan, B ke bawah, C ke atas, D ke kanan, E ke kiri. Silakan bikin, fotoin. Kalau sama berarti nyontek. Karena ini bisa banyak kemungkinan. Ya pokoknya harus dibikin seperti ininya nih. Mau dibikin 0 boleh. Pak saya mau kayak ini dibikin 0 kayak tadi nih kayak gini boleh. Yang penting bikin dan pasti betul. Mau gimana pun kalau betul dia dibulak-balik betul. Apa? Fotoin. Nami udah belum Nami? Ya udah fotoin. Harus sampai betul yang kali ini ya. Kalau masih ada yang salah saya kasih 1 soal lagi. Atara udah fotoin. Ayo Nami fotoin Nami.
Ayo Najmi, fotoin. Oke, beda kan ininya, penulisannya. Kita lihat apakah sama saja. Ini yang Atara. Hah? Sama gimana? Emang udah lihat gitu? Nyari aman ya, sama. Oh sama ya ini ya, oh iya bener. Oh ada yang atasnya juga, oh saya tadi tidak